Hanya ucapan syukurlah yang dapat kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Karena anugerah Allah telah menuntun kami berada di awal bulan yang baru. Yang juga merupakan bulan yang terakhir di tahun ini. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu bagi kami. Kau pelihara, kau jaga, dan kau tuntun kehidupan kami. Dan kami boleh beribadah kepada Tuhan di hadapan Allah hari ini. Kami mempersembahkan pujian bagi-Mu. Kini saatnya kami mau berdiam di kaki-Mu. Belajar bersama-sama akan kebenaran firman Allah. Pengurapan dari sorga turun atas kami sekalian. Juga bagi hamba-Mu secara khusus untuk dapat menyampaikan kehendak-Mu kepada seluruh umat Tuhan. Berbicaralah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Adapun tema kita pada bulan yang terakhir ini adalah Kristus pusat penyembahan kita. Di bulan Desember mata hati kita, mata rohani kita tertuju kepada Kristus. Dan kita akan merayakan hari kelahiran Kristus ribuan tahun yang lalu. Oleh sebab itu pusatkan hati kita, tujukan penyembahan kita hanya kepada Dia. Dan kita akan menyadari ini betapa penting ketika kita tahu bahwa kita sedang berada di hadirat Allah. Firman Tuhan pada minggu yang pertama ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan berjudul Coram Deo. Coram Deo atau hidup di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Sebelum kita membaca teks Alkitab, saya ingin menyampaikan hal penting kepada saudara mengenai tema ini supaya kita paham. Barangkali istilah ini istilah baru bagi kita atau mungkin saja baru kali ini dengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Coram Deo itu adalah sebuah frasa bahasa Latin yang berarti di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Nah, frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih. Gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Artinya kata itu tergabung menjadi berarti setelah ada penggabungan dua kata itu. Nah, frasa ini saudaraku yang terkasih menggambarkan suatu sikap yang selalu sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengar. Sesuatu yang kita katakan, pikirkan berada di bawah penglihatan, pengawasan, dan penilaian Allah. Tak ada satupun yang terluput. Sederhananya, sadarkah kita bahwa tidak ada satu sisi kehidupan kita yang luput dari pandangan Allah. Yang luput dari perhatian Allah. Itu namanya Coram Deo. Ada di hadapan Allah, di hadapan hadirat Allah. Apa yang saudara dan saya lakukan, Allah lihat. Apa yang kita katakan bahkan pikirkan, Dia tahu.
Saudara-saudara, orang yang hidup coram Deo akan menuntun dia untuk taat, setia dan beriman kepada Allah, serta menghormati dan mencintai sesama manusia. Hanya ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang berada di hadapan Allah, maka ada banyak hal yang akhirnya terluput dari pemikiran kita. Kalau saudara sadar hari ini bahwa ketika saudara duduk atau berdiri atau berada di gereja ini, setiap kita sadar bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Cara penyembahanmu beda. Dengar, sikapmu di gereja akan beda ketika engkau sadar bahwa engkau ada di gereja ini, tapi sekaligus sadar aku ada di hadapan Allah. Aku ada di hadirat Allah. Dimanapun kita. Engkau akan menyembah. Karena engkau sadar engkau ada di hadapan Allah. Engkau akan berdiri, engkau akan duduk, engkau akan bersikap dan memikirkan hal yang berkenan di hadapan Allah. Karena kita sadar sedang berada di hadirat Allah. Coram Deo juga menunjukkan hubungan pribadi kita yang begitu dekat, yang begitu intim dengan Allah. Yang tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi dan kita selalu berusaha menjalani seluruh hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita tahu Dia ada bersama kita. Saudara-saudara, ketika kita bicara coram Deo juga, atau sedang berada di hadapan Allah, maka ketika engkau dan saya menghadapi satu masalah dan pergumulan hidup pun, engkau akan berubah, engkau akan bersikap lain menghadapinya. Karena engkau tahu Allah ada bersamamu dan Dia tidak meninggalkan saudara. Kita akan bersama-sama belajar dari pengalaman Daud ketika dia berhadapan dengan ketekanan hidup yang sangat berat. Tapi dia tahu, dia sadar ketika Allah izinkan itu terjadi dalam dirinya. Dia sadar dia sedang berada di hadirat Allah. Dia sedang berada di hadapan Allah. Dan sikap dia dalam menghadapi masalah dan pergumulan itu beda. Karena dia tahu Allah ada bersama dengan dia. Dan akan berbeda ketika orang menghadapi masalah. Dia tahu atau dia sadar bahwa Allah tidak ada bersama dengan dia. Mazmur pasal yang ke-56. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita simak bersama-sama dengan baik. Simak baik-baik ayat ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin, dengar baik. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kalau dia ditangkap, berarti dia sedang ada dalam satu masalah yang sangat serius. Oke ya, ingat dulu itu. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Iya, banyak orang yang menyerang aku dengan angkuh. Waktu merasa aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Sepanjang hari mereka memutarbalikkan kata-kataku. Senantiasa merancangkan yang jahat terhadap aku. Ayat 7. Mereka bersekongkol dan menyergap. Mereka mengamat-amati langkahku. Sementara mereka mengincar nyawaku. Bagaimana mereka bisa terluput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dalam murkamu, ya Allah. Sengsaraku telah kau catat. Taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu tercatat dalam kitabmu? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah, mengikat aku, kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Sebelum kita lanjut. Sebab engkau telah meluputkan aku dari maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ayat yang pertama dimulai bagaimana dia menghadapi masalah terus menerus. Kemudian dia menunjukkan hatinya kepada Allah dengan berbagai cara. Ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Semua kita hidup di hadapan Allah. Kalaupun ada orang tidak sadar. Perhatikan baik. Semua kita hidup di hadapan Allah. Tidak ada orang yang terluput dari pengamatan Allah setiap hari. Itu sebabnya kita harus berkata bahwa hidup di hadapan Allah itu, saudaraku, adalah suatu kenyataan dan keuntungan yang sangat besar. Ketika kita sadar hidup di hadapan Allah, kita takut berbuat dosa. Kedua, ketika kita sadar hidup di hadapan Allah, kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi tantangan, kita percaya Allah ada bersama dengan kita. Saudara, Daud memberikan kita teladan hidup di hadapan Allah saat menghadapi kesesakan. Maka dari pembacaan firman ini hari ini, kita dapat belajar 3 kebenaran yang dilakukan oleh Daud di saat dia dalam kesesakan. Tapi dia percaya bahwa Allah ada di dalam dirinya atau dia sedang ada di hadapan Allah. Kesadaran dia hidup di hadapan Allah ketika menghadapi masalah, maka dia lakukan 3 hal ini. Dan dia diluputkan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian. Hal yang pertama adalah belajar dari apa yang Daud lakukan ini. Hidup di hadapan Allah adalah hidup dengan percaya kepada Allah.
Di ayatnya yang ketiga, 4 dan 11. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah, firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan, firman-Nya kupuji. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya sedang menghadapi masalah serius, masalah sebesar apapun, dan engkau sadar bahwa engkau ada di hadapan Allah, artinya dia tidak luput, kita tidak luput dari pemandangannya. Maka seharusnya mendorong kita untuk percaya kepada Allah. Kenapa orang tidak percaya? Karena dia tahu Allah itu tidak ada dekat dia atau Allah itu jauh. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudara, perlu kita sadari, perlu kita pelajari, perlu kita teladani. Haleluya. Yang pertama, Daud menghadapi musuh-musuh yang mengancam nyawanya. Namun Daud tidak takut, tetapi tetap percaya kepada Allah. Sedang diperhadapkan dengan musuh, tapi dia tidak takut, tapi dia percaya. Daud juga menyadari, Daud sadar bahwa Allah melihat dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi padanya. Dia tidak putus asa, tapi dia tetap berharap pada Allah. Kesadaran ini yang harus ada pada kita. Sadar bahwa Allah melihatku. Sadar bahwa Allah mengetahui apa yang sedang kita alami. Selain kita menghadapi, selain kita menyadari, Daud juga mengingatkan kita bahwa Daud mengakui bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu setia, tidak perlu diragukan, tapi tetap berserah kepada Allah. Juga dari apa yang Daud kerjakan dan lakukan ketika dia sadar bahwa ada di hadirat Allah. Daud mempercayai firman dan janji Allah tidak goyah, tetapi tetap bertahan kepada Allah. Tadi di ayat 11 itu dia bilang begini. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Haleluya. Maka saudara-saudara, kebenaran yang pertama ini hendak mengajarkan kita bahwa kita harus hidup di hadapan Allah dengan percaya kepada Allah. Karena itulah cara kita untuk mengandalkan, menghormati Allah yang adalah sumber pertolongan dan perlindungan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, kita harus selalu ingat untuk mengucap syukur atas kehadiran dan penglihatan Allah serta penyertaan-Nya dalam segala keadaan. Saudaraku, sadari hari ini engkau tidak pernah sendiri kalau engkau tetap ingat dan andalkan Allah. Di hadapan Allah Coram Deo. Sadar bahwa aku tidak sendiri. Sadar bahwa apa yang sedang aku alami sekarang Allah tahu, Allah peduli dengan saya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, jangan biarkan kesesakan dan kesedihan menghalangi hubungan kita dengan Allah. Tetapi mari kita berseru kepada Allah dalam doa, meminta pertolongan dan perlindungan, dan kita percaya.
Makanya saudara, jangan pernah berkata, ketika ada orang bertanya, kenapa kau enggak beribadah, kenapa kau enggak melayani, lalu kau jawab, terlalu banyak masalah saya. Banyak masalah kami, makanya tidak ada waktu untuk beribadah. Keliru. Kalau engkau sadar coram Deo di hadapan Allah, bagi saya, justru di saat pergumulan datang bertubi-tubi, aku harus makin dekat, mendekat dan mendekat kepada Allah. Sebab disitulah letak kekuatan kita. Yang kedua, selain percaya, haleluya, Daud dalam keadaan tertekan. Tapi dia sadar dia ada di hadapan Allah. Dia tidak hanya percaya, tapi yang kedua, yang dilakukan oleh Daud di ayat 4, 10 dan 11. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Dia ungkapkan itu, dia percaya itu. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat-ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa hidup di hadapan Allah adalah hidup dengan memuji Allah. Hidup di hadapan Allah selain percaya adalah memuji Allah, menyembah Allah. Di saat Daud menghadapi kesukaran dan kesedihan, ia tidak mengeluh, tetapi dia memuji Allah. Simak baik, tidak mengeluh, tapi memuji, menyembah Allah. Menyadari bahwa Allah mendengar dan menjawab doa dan seruannya. Makanya dia memuji. Dia sanjung Tuhan. Ketika saudara mampu memuji dan menyembah Allah di saat tekanan, itu mengingatkan kita bahwa saudara sedang sadar bahwa Allah mendengar doamu. Dengarkan ini. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan tekanan hidup, lalu saudara menyembah Allah atau memuji Allah. Kenapa saudara mau lakukan itu? Karena engkau sadar ketika engkau memuji Allah, Allah pun akan melakukan sesuatu pada kita. Dan itu sudah terbukti banyak dalam contoh Alkitab. Lewat pujian, lewat penyembahan, atau di saat ada tekanan justru mereka memuji Allah dan Allah bertindak pada mereka. Tembok Yeriko itu rubuh bukan dengan bom, bukan dengan senapan, tapi tembok Yeriko roboh, dirubuhkan adalah ketika mereka memuji Tuhan. Paulus dan Silas terikat, terpasung dalam penjara. Bukan mengeluh dan tidak berkata, kenapa aku jadi percaya pada Tuhan sehingga aku jadi seperti ini. Aku menyesal menjadi rasul. Aku menyesal memberitakan namamu. Karena ketika aku beritakan namamu, justru aku ditangkap, aku dipersalahkan dan aku sekarang di penjara dan dipasung. Tapi Alkitab berkata, Paulus dan Silas memuji Allah. Kenapa dia memuji Allah? Dia sadar Allah akan dengar dan jawab doanya. Daud memuji Allah dengan mengakui bahwa Allah maha baik. Allah itu penuh kasih. Allah itu tidak marah, tidak murung. Tetapi dia bersuka cita dalam Allah. Dia memuji Allah, memuji firman-Nya dan perbuatan Allah. Karena dia sadar Allah tidak akan diam. Dia juga tidak berdiam. Dengan dia sadar kalau saya tidak diam, maka Allah pun tidak diam. Maka dia tidak diam, maka dia lakukan satu tindakan yang luar biasa. Dia memuji Allah. Dan di saat dia memuji Allah, Allah pun bertindak. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus hidup di hadapan Allah. Dengan memuji Allah, karena itulah cara untuk mengakui dan mengagungkan Allah. Pak, Ibu, kalaupun di akhir tahun ini masalah datang bertubi-tubi, tolong berhenti bersungut dulu.
dan uji coba kalau nggak percaya. Saya nggak tahu apa yang membuat saudara mungkin nanti akan banyak kemurungan di bulan Desember. Kita sudah sampai di bulan Desember, mungkin ya karena banyak apa ya, banyak pengeluaran, banyak tuntutan. Uang Natal di sini, uang Natal dari untuk STN, marga suami, marga istri, belum lagi kalau dipecah marganya. Ya, ada tulang, ada macam-macam. Kalau mau diikuti itu. Di gereja pun bukan hanya satu. Anakku ada di ABI, aku harus bayar dia. Anakku ada di ABI dan juga anakku ada di remaja pemuda. Aku harus kasih, udah 2 ini gereja. Aku WBI kata ibu, Natal juga di WBI. Suamiku juga bernatal. Suamiku FEB, udah 5. Natal umum. Oh saudara-saudara, gereja butuh 5 pendanaan. Ya, gereja butuh 5 pendanaan dan belum lagi yang lain. Ya, belum lagi yang lain. Nah, saudara-saudara, akan hilangkah sukacitamu, hilangkah damai sejahteramu. Firman ini mengajak kita, jangan engkau bersungut, jangan engkau marah, tapi coba ganti dengan memuji Allah. Oh, haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita selalu memandang dan mengikuti teladan yang diperbuat oleh Daud. Dengan cara hidup di hadapan Allah. Selain kita percaya, tapi juga memuji dan bersyukur kepada Allah. Jangan biarkan ketakutan dan kecemasan menguasai hati dan pikiranmu. Tetapi tetap berpegang pada firman dan janji Allah. Dan melawan segala dusta dan godaan intimidasi iblis yang melemahkan kita. Pujilah dia sebab Allah itu senang untuk dipuji. Bukankah saudara pernah berkata, kita percaya bahwa di atas pujian umatnya Allah bertahta. Yang terakhir, yang ketiga. Daud dalam keadaan tekanan dan tersesat. Tapi dia sadar bahwa Allah atau dia sedang berada di hadapan Allah. Dia sadar Allah itu melihat dan mengetahuinya. Maka bukan hanya dia percaya, bukan hanya memuji dia. Tapi yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hidup di hadapan Allah yang dilakukan oleh Daud. Dia sadar bahwa dia ada di hadapan Allah. Maka dia yang lakukan adalah dia bersyukur kepada Allah. Ayatnya yang ke-8, 12 dan 14 mengingatkan dan mengajarkan itu kepada kita. Bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara, Daud mengharapkan pembebasan. Daud mengharapkan kemenangan. Semua kita mengharapkan ini di saat kita menghadapi masalah. Kita rindu Allah menolong kita. Saudara-saudara, tapi dia tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Karena Daud menyadari, dengar, Daud menyadari bahwa Allah mengingat dan menghitung segala pengembaraan dan air matanya. Dia tidak sombong, tapi dia merendahkan hati di hadapan Allah. Dia bersyukur. Selain Daud sadar, dia juga mengakui bahwa Allah itu pemurah, murah hati. Allah itu mulia. Allah itu tidak pelit, penuh kasih. Dan dia pasti memberi. Dan apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan. Seperti di ayat yang ke-14, dia mengalami keluputan, pembebasan. Dia sadar itu karena Allah. Maka dia bersyukur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur atas nyawa dan hidupnya yang telah Allah selamatkan. Bahwa dia tidak sia-sia percaya. Tetapi dia tetap berjalan di hadapan Allah dalam terang kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita harus hidup di hadapan Allah dengan selalu bersyukur dan bersyukur. Karena itulah cara kita untuk menepati dan memuliakan Allah, yang adalah sumber kehidupan dan pengharapan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di hadapan Allah adalah hidup dengan percaya, memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena Dia adalah sumber pertolongan yang sejati, sukacita dan hidup kita. Hidup di hadapan Allah adalah hidup dengan berseru dan berserah kepada Allah dalam segala keadaan. Dan ketiga, hidup di hadapan Allah adalah hidup dengan menjalankan panggilan Allah yang telah menetapkan kita untuk menjadi saksi dan menjadi pelayan di hadapan Allah. Saudara, ketika saudara dan saya sadar bahwa kita semua, baik ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, bahkan ketika kita tertidur sekalipun, bahwa kita ada hidup di hadapan Allah. Maka hiduplah dengan percaya. Hiduplah dengan selalu memuji Allah. Dan hiduplah dengan selalu bersyukur kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Telah diajar oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan dan diinsyafkan bahwa kami tidak pernah sendiri. Allah memandang, melihat, mengetahui segala yang terjadi pada kami. Dan kami selalu ada di hadapan Allah, di hadapan hadirat-Mu. Mengingatkan kami bahwa apapun masalah kami tidak sendiri. Ketika kami ingat bahwa kami ada di hadapan Allah, akan menuntun kami supaya kami pun takut untuk berbuat dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Urapi firman-Mu, meteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.